Selamat datang di Sini Ride, Siniar and Ride. Nih udah episode keberapa sih? Lupaan. Untuk Sini Ride kali ini disponsori oleh Singletrack nih. Nah, Singletrack sekarang melayani custom apparel maupun jersey. Oke, mantap. Ya, jadi Siniar itu bahasa Indonesianya podcast ya. Jadi bagi yang belum tahu pengumuman. Dan karena ini konten audio doang sih sebenarnya. Visualnya tuh bisa emang gak ada visualnya, jadi cuman kayak gini doang. Kamu dengerin audio aja ya, jadi kayak dengerin radio lah. Bisa saat kamu kerja atau mungkin saat belajar atau pengantar tidur, boleh sekali. Dan di sesi kali ini saya coba ngomongin tentang kerjasama dengan brand, terutama industri sepeda ya, seperti apa. Ini saya cerita based on pengalaman saya aja, dan mungkin teman-teman di sini juga punya pengalaman kerjasama dengan brand. Monggo bisa tulis juga di sini. Dan ini sebenarnya bukan buat sombong-sombongan nih, tapi mungkin bisa jadi inspirasi atau oh iya ya kenapa gue nggak ikutan kayak gini juga. Nah ini bisa coba dicontoh. Dan mungkin ini juga sih bisa jadi pengalamannya kalau misalnya ada yang kurang oke gitu, jadi bisa dijadikan contoh. Maksudnya contoh untuk dihindari ya, oke? Dan pengalaman ke depan. Kerjasama saya dengan brand itu pertama kali justru dengan Trail Bicycle ya Indonesia. Jadi waktu itu emang udah sok-sokan bikin video review. Itu modalnya waktu itu bikin ini, contohnya video review Siskiyou 6 yang saya punya. Itu murni saya beli sendiri dan coba gue pengen bikin video review kayak apa. Ya cerita aja gitu tentang pengalaman pakai sepeda itu. Nah modal dari situ tuh udah kayaknya nih bagus nih video nih untuk dijadikan contoh atau sampel ke brand nih. Nah saya coba approach Trail waktu itu via apa ya, websitenya kalau nggak salah atau Instagram ya. Pokoknya bikin proposal tapi masih dalam teks gitu, jadi kayak masih dalam DM message. Dan responnya cepat waktu itu. Saya dikasih nomor, mungkin marketing manajernya atau marketing siapanya gitu. Terus disuruh hubungi nomor ini. Ya udah saya hubungi nomor itu. Dan saya pengen review sepeda Trail nih, bla 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 bla. Nah, pertama kali itu kalau nggak salah si Trail Verven ya. Verven yang 120. Ini yang udah versi upgrade-nya, jadi bukan Verven yang waktu itu suka patah di bagian situp ya. Bukan, jadi udah agak upgrade ya. Verven 120 saya review waktu itu di Hutan UI. Dan video keduanya si Trail OS bareng si Alden kalau nggak salah. OS yang 30 apa yang berapa ya? Oke, itu deh khusus budget. Harga 3 jutaan waktu itu. Nah, itu nggak ada duit ya Pak. Jadi emang murni pengen nyari konten, pengen tahu aja kerjasama sama brand sepeda tuh seperti apa. Dan videonya nanti kalau oke juga bisa saya jadikan contoh untuk mungkin sampel video yang lain kalau untuk kerjasama. Nah terakhir tuh saya pengen nge-review Ricochet yang dulu belum ada yang 140, masih yang 120. Belum kesampaian karena dari Trails ketika saya balikin sepedanya dan habis itu udah nggak ada kabar lagi. Nggak ada kabar feedback lah, opini seperti apa, ini oke apa nggak ada. Jadi ya udah semua berlalu begitu saja. Saya mulai coba review sepeda tuh, sepeda punya temen nih, pernah beberapa kali track, terus apalagi Gisel Specialized itu ya, itu punya teman semua dan saya minjem gitu. Nah modal dari situ mulai serius nih, kayaknya gue pede nih untuk ngajuin proposal ke beberapa brand sepeda, maksudnya dengan ada kompensasinya ya, nggak cuma sekedar konten doang gitu. Saya bikin proposal tuh untuk 3 brand sekaligus, yaitu ada Polygon, United sama Trail. Waktu itu jumlah subscriber saya masih berapa, 6.000 apa 10 ribuan ya. Pokoknya ngerasa udah banyak aja, udah pede kan dengan jumlah subscriber segitu. Udah nih saya bikin proposal, saya ceritain siapa saya,
oke, saya punya berapa subscriber, di Instagram saya punya berapa follower, dan contoh video-video yang pernah saya buat. Nah, itu buat modal awal nih. Biar brand yakin, ini siapa sih ini orang, hasilnya kayak apa, kan mereka juga perlu tahu kayak gitu. Nah, setelah itu saya capture juga nih hasil-hasil komen orang yang beli sepeda gara-gara rekomendasi saya. Jadi, bang nih gue gara-gara lu bilang Premier 5, gue jadi beli Premier nih. Oh bang, gue beli Trail Vanquish. Ini gara-gara lihat lu nih, atau pokoknya macam-macam deh. Dari situ saya capturein tuh, saya browsing semua komen. Jadi kan brand juga percaya nih kalau ngeliat, wah iya nih orang bisa ngasih influence ke audiens agar beli produknya mereka. Nah itu saya capturein tuh, masukin dalam proposal, disusun rapi, dan terakhir kita yang kasih offer. Jadi kita kasih beberapa opsi, kita bisa ngasih apa ke mereka, dan kita mau apa. Itu ditulis aja, entah itu berupa nominal ya, sejumlah uang, atau mungkin kalian pengen berupa barang dari produk atau brand tersebut. Nah, 3 proposal itu saya buat, langsung saya blast ke 3 brand sepeda. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada yang balas. Jadi selama berapa bulan tuh, pokoknya nggak ada balasan lah. Dari situ saya mulai mawas diri, mulai berpikir kayak, oh iya, gue nih siapa sih sosokan ngirim proposal gitu. Dan waktu itu memang secara nominal atau secara jumlah cukup gede gitu saya mintanya, karena nothing tulus aja, karena kan saya kirim dan nggak ada rugi apa-apa gitu. Kalau misalnya ditolak, saya nggak kehilangan apapun. Ya udah, saya kirim aja. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada yang balas. Ya udah, hidup kembali normal, guys. Kembali seperti biasa, belusukan bareng teman-teman KSS. Baru mulai 6 bulan, tiba-tiba ada email. Wah, ini nih. Saya juga lagi iseng browsing email pribadi, terus ada email, tulisannya marketing manager. Waduh, apaan nih? Deg-degan dong pas ngeliat itu. Deg-degannya itu karena kayak apa ya, kayak lamaran kerja lah ya. Jadi kan kita ngelamar, terus biasa kan suka dapat email balasan tuh dari perusahaan. Pas awal udah rada pesimis sih, ya ini udah 6 bulan gak dibales, tiba-tiba dibales. Paling jawabannya tuh kayak, oke, terima kasih sudah mengirimkan proposal ke perusahaan kami, bla 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 bla. Terus biasanya kan endingnya, setelah kita teliti lebih dalam dan lebih lanjut, tapi saat ini mohon maaf, bla bla. Biasanya kayak gitu kalau lowongan kerja ya. Mungkin di sini ada yang relate dan pengalaman dapat email-email kayak gitu. Tetap semangat. Dan ya udah, itu pas zaman masih ngantor tuh, saya buka di kantor, saya klik, saya baca emailnya, dan mereka oke loh dengan proposal saya. Dan waktu itu pokoknya kan saya bikin beberapa offer, dan mereka tuh ngambil offer yang menurut saya rada ngelaba gitu. Maksudnya kayak, gue iseng aja nulis ini kali aja keterima atau mereka mau. Dan mereka ngambil opsi itu saya di kantor tuh langsung teriak kan, yang kayak what, yang bener-bener super excited gitu. Terus orang-orang di kantor pada ngeliat saya, ini orang kenapa sih tiba-tiba gini, dapat lotre apa dapat door prize gitu. Tapi emang benar, nggak lama saya kirim data diri saya, terus ada representatif yang nelpon. Jadi intinya mereka setuju dengan opsi saya yang terakhir, dan mereka mau kerja sama kontrak 1 tahun. Oke, itu tuh benar-benar kayak apa ya, kayak ngimpi sih sebenarnya. Kok mereka mau ya, kayak gitu. Saya juga nggak nyangka juga. Wah, gokil nih, pengalaman baru. Pulang cerita ke istri, dan istri waktu itu cuman haheho doang, kayak iya bagus gitu. Cuman ini sama-sama belum kebayang juga kerjasama yang model apa. Ketemu untuk tanda tangan kontrak. Nah, di kontraknya ini menarik. Mungkin yang berbeda dari brand lain ya. Ini nggak apa-apa saya cerita karena kerjasamanya kan udah lama usai nih.
Jadi si brand ini, brand sepeda ini dia tuh nggak pengen logo atau brandnya ada di video saya. Dan mereka juga nggak pengen kalau dibilang saya ini di-endorse sama mereka. Dan mereka juga nggak pengen seolah-olah tuh saya part of mereka. Dan mereka masih ngizinin saya pakai sepeda lain, nge-review sepeda lain. Pokoknya komparasi dengan brand lain pun boleh. Dan mereka meminta saya untuk review sejujur mungkin. Dan mungkin kalau ada yang negatif, boleh diungkapkan tapi dengan cara lebih diplomatis. Ini bagi yang belum tahu, ngungkapin secara diplomatis tuh sebenarnya ada caranya nih. Contoh kalau kamu bilang, ini sepeda suspensinya nggak enak, atau mungkin ini sepeda suspensinya jelek banget deh, ampas gitu ya. Itu kan bahasa-bahasa yang straightforward dan tidak diplomatis. Nah, kalau diplomatis tuh mungkin bilangnya, ini secara suspensi mungkin ada yang bisa diganti, atau mungkin bisa lebih diimprove, atau mungkin kalau kamu harus nemuin settingan tertentu agar suspensi ini bisa lebih nyaman kamu pakai. Nah, itu kan diplomatis tuh. Aslinya mah bilangnya ampas gitu ya, kayak ini begini amat. Cuman kan kita nggak bisa menyampaikan itulah. Itu harus dibilang secara diplomatis. Oke, tidak masalah, karena mungkin secara komunikasi saya pernah belajar soal itu, jadi ya bisa saya terapkan. Nah, sebagai gantinya saya dapat kompensasi sebuah trail bike yang waktu itu top of the line ya. Saya dapat itu untuk kerjasama kontrak 1 tahun, dan saya mereview beberapa sepeda produk mereka. Nah, itu proses kerjasama itu berlangsung sangat indah dan damai. Oke. Mereka juga nggak banyak nuntut sih setelah saya kirim. Ini videonya, oke, upload mas. Oke. Dan memang saat itu responnya dari audiens juga mantap ya. Akhirnya kerjasamanya berlanjut ke tahun kedua. Nah, berlanjut sampai mau ke tahun 2 selesai, mereka ada pergantian ini nih kasarannya kalau di company itu kayak bedol desa ya. Jadi mungkin orang-orang yang udah lama di situ pada cabut semua. Akhirnya entah manajemennya baru dan sebagainya. Jadi nggak lanjut lagi nih untuk kerjasama dengan brand tersebut. Intinya apa? Intinya maju terus aja. Intinya kita bisa ceritain kelebihan yang kita punya, apa aja yang bisa kita tawarkan ke company, dan konsisten sama konsekuensi dengan hasil atau proposal yang kita buat gitu. Jadi tetap menjunjung profesionalisme, bikin sebaik mungkin, walaupun tetap pasti ada kekurangan ya. Cuman semaksimal mungkin yang kita bisa offer ke brand tersebut. Nah, dari situ kan selama saya menjalin kontrak juga ada beberapa brand lain non sepeda ya. Contohnya kayak apparel, waktu itu sama Single Track juga. Single Track nih alhamdulillah masih jalan terus. Saya masih pakai Single Track. Walaupun mungkin terakhir itu saya nggak upload logo mereka di video saya karena saya juga belum tahu nih bakal terus lanjut apa gimana, kan nggak tahu ya. Ini masih nyoba-nyoba nih, masih mulai start dari awal lagi. Jadi kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, untuk brand, jadi kalau kamu punya sesuatu yang ngerasa kamu bisa jual, bisa tawarkan, dan kamu pengen at least ngerasain produknya lah. Itu kan pengalaman juga ya, selain dapat kontennya juga, dan syukur-syukur tuh ada kompensasi lain gitu. Gak cuma berupa produk, tapi berupa fresh money ya, cash gitu kan kadang enak juga ya kalau dapat cash gitu kan langsung bisa dimanfaatkan lah. Jadi itu nih untuk beberapa pengalaman saya kerjasama dengan brand. Memang nggak semuanya brand menawarkan opsi ada kompensasinya lah. Kadang ada brand juga, ya kan gue udah ngasih lu minjemin barang, berarti kan lu dapat konten. Nah, kalau lu udah dapat konten, ya masa lu minta yang lebih? Ada juga yang kayak gitu. Ada yang ujuk-ujuk nawarin, tapi mereka cuman ngasih diskon. Lu buatin gue video, nanti gue kasih diskon untuk brand gue.
Iya, berarti kan kita harus spend money nih untuk beli produk mereka. Wah, ntar dulu deh. Iya emang pasti pengennya dapat gratisan ya, kan ada timbal balik lah. Dalam kita bikin konten, kita udah bikin effort, apalagi kalau effortnya itu harus ngajak orang lain, at least kameramen kan gitu, kita spend money juga nih. Nggak mungkin kita ngajak orang, kita nggak traktir dia makan, transport, akomodasi, kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau kalian emang niatnya juga ada arah untuk endorsement, mulai deh. Kalau belum punya sampel produk, mungkin bisa coba bikin review-review ya, yang jadi bahan untuk sampel kalian ke brand gitu. Nah, dari situ kan mulai tuh bisa kalian jadikan sampel, terus mulai susun proposal dan sebagainya. Dan juga jangan minder sama pesimis duluan sih. Kayak saya waktu awal-awal tuh, ternyata memang brand kan punya pertimbangan sendiri nih. Bisa aja waktu itu mereka mikir, oh iya market kayak gini belum ada nih. Kalau mereka hire profesional kayak atlet, kan atlet bilang ini produknya oke, ya udah pasti oke, karena itu emang sponsor dari atlet tersebut gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak influencer, itu beda hal ya, biasanya lebih jujur. Nah, sebisa mungkin sih kalau kalian ngadain kerjasama kontrak gitu juga lebih jelas di awal nih. Contoh, jangan sampai kalian udah tanda tangan terus tiba-tiba memberatkan kalian. Kan itu juga nggak enak nih ketika proses pembuatan video. Dan kalau nggak ada yang ngerti, sebisa mungkin ditanyain. Nggak apa-apa, mending pahit di awal ya. Kan bang tiba-tiba udah jalan terus hasilnya tuh malah nggak ngenakin gitu. Mendingan jangan kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau ternyata nggak jadi kerjasama, itu nggak masalah, itu part of the process. Dan memang mungkin belum jodoh ya, belum rezeki, nggak masalah, nanti pasti ada brand atau endorsement lain yang datang gitu. Oke, gitu aja nih untuk Sini Ride kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam satu jalur.